Makassar Shanturi dengan NIM 240503029 dengan mata kuliah riset operasi 1, dosen pengampu Bu Yusnawati, STMT. Saya di sini ingin menjelaskan tentang metode dua fase dan metode simplex. Yang pertama adalah metode dua fase. Fungsi objektif min X sama dengan 2X1 ditambah X2 tambah 3X3 dengan kendala 5X1 ditambah 2X2 ditambah 7X3 sama dengan 240. 3X1 ditambah 2X2 ditambah 5X3 lebih dari 280. X1, X2, X3 lebih dari 0. Sekarang kita ubah dalam bentuk persamaan. Kendala pertama itu sudah menjadi sama dengan, jadi tidak perlu diubah. Kendala kedua adalah lebih dari. Kita harus mengubahnya. Yang pertama dikurangi variabel surplus X4 dan ditambah variabel artifisial X6. Jadi, bentuk akhirnya yaitu 5X1 ditambah 2X2 ditambah 7X3 ditambah X5 sama dengan 420. Kendala kedua, 3X1 ditambah 2X2 ditambah 5X3 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 280. Di fase pertama, kita buat fungsi objektif baru, yaitu W sama dengan X5 tambah X6. Dengan set kendala, 5X1 tambah 2X2 tambah 7X3 tambah X5 sama dengan 420. 3X1 tambah 2X2 tambah 5X3 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 280. X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari 0. Fungsi objektif asli X sama dengan 2X1 ditambah X2 tambah 3X3. Untuk sementara disingkirkan terlebih dahulu untuk mencari di fase 1 ini. Telah tersedia di sini tabel, ada CB, koefisien basis, yaitu 1 dan 1. Yang kedua adalah koefisien biaya, yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 1. Dan koefisien basis X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Setelah angka-angka sudah dimasukkan, sekarang kita mencari C-row, yaitu dengan cara kolom pivot dikali sama koefisien basis, yaitu 5 dikali 1, 5, 3 dikali 1, dan 3. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Dikurangi sama koefisien biaya, yaitu 0 dikurang 8, sama dengan min 8. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk mencari Z-nya sendiri, yaitu tinggal dikali dengan koefisien basis, 420 dikali 1, 280 dikali 1. Jadi 420 tambah 280 sama dengan 700. Jadi setelah kita mendapatkan C-row-nya semua, ternyata C-row-nya masih ada bernilai negatif. Dan yang paling besar itu adalah negatif 12. Jadi belum bisa dikatakan optimal, yang berarti min 12 ini sebagai patokan untuk X3 menempati basis. Yang berarti X3 menempati basis dan X6 meninggalkan basis. Setelah itu, yang sudah kita ketahui min 12 adalah yang paling negatif tertinggi, kita sekarang mencari elemen pivotnya dari kolom X3, yaitu 420 dibagi 7 dan 280 dibagi 5. Dikarenakan 280 dibagi 5 itu yang paling kecil, jadi elemen pivotnya adalah 5. Setelah itu kita mencari elemen pivot, kita mau mengubah elemen pivot menjadi 1. Jadi elemen pivotnya di sini adalah 5. 5 dikali berapa agar dapat menjadi 1? Berarti 5 dikali 1 per 5 sama dengan 1. Sekarang kita mencari kolom pivot, mengubah nilai 7 menjadi 0 dengan cara kita mengkalikan dengan elemen pivot yang tadi, yaitu 5. Berarti 5 dikali min 7 per 5. Mengapa dikali min 7 per 5? Agar kita mendapatkan min 7 dan menghasilkan 0. Jadi 5 dikali min 7 per 5 yaitu min 7 tambah 7 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari bagian yang kolom pivot yang X1 yaitu 5. Kita mencarinya dengan cara 3. 3 ini adalah barisnya X6. 3 dikali min 7 per 5. Mengapa dibuat min 7 per 5? Karena ketika kita mencari kolom pivot, kita menggunakan min 7 per 5. Jadi 3 dikali min 7 per 5 ditambah 5. Mengapa ditambah 5? Dikarenakan kita mau mencari yang si baris X5 kolom X1. Jadi kita harus mendapatkan 5, yaitu sama dengan min 21 per 5 ditambah 25 per 5, yaitu 4 per 5. Sama juga nanti kita mau mencari di bagian yang atas, kita hanya mengkalikan 2 dikali min 7 per 5 ditambah 2. Begitu juga dengan mencari yang X6 yang di kolom X1 yaitu 3. Kita ingin mengubahnya. Tadi elemen pivotnya itu 5. Jadi yang tadi untuk mendapatkan 1 itu dia dikali dengan 1 per 5. Jadi 3 dikali 1 per 5 sama dengan 3 per 5. 3 per 5 ini akan diletakkan di kolom X1 di baris X6. Begitu juga nanti dengan seterusnya sampai X2, X3, X4, X5, X6. Selanjutnya kita mau
mencari konstannya, yaitu dengan cara 280 dikali min 7/5 ditambah 420 sama dengan min 392 ditambah 420 sama dengan 28. Begitu juga dengan yang di barisan X6, yaitu dengan membagi 280 dibagi 5 sama dengan 56. Sekarang kita mencari Cero. Cero sama dengan CC dikurang CB dikali PJ sama dengan 0 dikali 1 dikali 4/5 ditambah 0 dikali 3/5 sama dengan 0 dikurang 4/5 sama dengan min 4/5. Di situ setelah kita telah mengubah semua tabel ke dalam perhitungan yang tadi, dinyatakan masih belum optimal. X4 menjadi entering variable dengan hukuman rasio minimum, X3 keluar dari basis. Sekarang masuk ke tabel kedua. Setelah mendapatkan perhitungan yang tadi X semuanya, yang dari X1, X2, X3, X4, X5, dan X6, ditemukanlah negatif yang paling besar, yaitu negatif 7/5, yaitu berada di kolom X4. Selanjutnya kita mencari elemen pivotnya, yaitu dengan cara mengalihkan konstan dengan X4. 28 dikali 7/5, 56 dikali min 1/5. Jadi yang paling kecil itu adalah min 1/5. Setelah kita mendapatkan yang paling negatifnya itu, yaitu min 7/5, selanjutnya kita mencari elemen pivotnya, yaitu dengan cara mengalihkan konstan dengan kolom X4. 28 dikali 7/5 dan 56 dikali min 1/5, yaitu yang paling kecil adalah 56 dikali min 1/5. Selanjutnya kita mencari kolom pivot, yaitu mengubah 7/5 menjadi 0, yaitu dengan cara dikali elemen pivot dikali 7 ditambah 7/5, yaitu min 1/5 dikali 7 ditambah 7/5 sama dengan 0. Sekarang kita mencari kolom pivot yang lainnya, yaitu kita mulai dari kolom X1 baris X5. Kita ingin mengubah 4/5, yaitu dengan cara 3/5 dikali 7 ditambah 4/5. Mengapa dikali 7? Dikarenakan ketika kita mencari kolom pivot yang sejajar dengan elemen pivot tadi, kita menggunakan dikali 7. Jadi, semua elemen pivot yang di atas, yang di barisan X5, akan dikali 7, yaitu sama dengan 5. Selanjutnya, kita mencari Z yang di bagian bawah, yaitu 56 dibagi min 1/5 sama dengan min 280. Dan yang di atas adalah 56 dikali 7 dikurang 28 sama dengan 364. Sekarang kita mencari Z-nya, yaitu dengan mengkalikan konstan dengan CB. 364 dikali 1 adalah 364, min 280 dikali 0 sama dengan 0. Jadi hasil Z-nya adalah 364. Setelah tadi kita sudah mendapatkan semua perhitungannya, kita mendapatkan di bagian baris X5 dan X3. Sekarang kita mencari crow-nya untuk mendapatkan apakah itu nilainya berbentuk negatif atau positif, yang bisa dikatakan apakah optimal atau tidak optimal, yaitu dengan cara 5 dikali 1 ditambah 0 dikali min 3 sama dengan 5. Jadi 0 dikurang 5 sama dengan min 5. Jadi crow di bagian kolom X1 yaitu min 5. Begitu juga dengan seterusnya kita mencari crow yang lainnya. Setelah kita sudah mendapatkan crow-nya, ternyata belum optimal, masih ada yang bernilai negatif. Jadi kita mencari negatif yang paling tertinggi, yaitu adalah min 5. Selanjutnya, setelah kita sudah mendapatkan yang negatifnya yang tertinggi di crow-nya, yaitu di kolom X1, kita ingin mencari elemen pivotnya dari kolom X1 ke konstan. Kolom X1 dikali konstan. Kolom X1 dikali konstan, yaitu 364 dikali 5 min 280 dikali min 3. Jadi yang paling terkecil itu adalah 364 dikali 5. Setelah kita sudah mendapatkan elemennya, yaitu 5, sekarang kita akan mengubah elemen pivot yang 5 ini menjadi 1, yaitu dengan cara 5 dikali 1/5, yaitu dapatnya 1. Dan kita mencari kolom pivot yang di bawah elemen pivot ini, yaitu min 3 di barisan X3, kita ingin mengubahnya menjadi 0. Jadi, kita mencarinya dengan cara elemen pivot dikali 3/5 ditambah min 3. Itu sama dengan 5 dikali 3/5 ditambah min 3, sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke kolom pivot yang kedua, di X2, yaitu kita ingin mencari di bagian baris X3. Itu dengan cara min 2 dikali 3/5 ditambah 2, sama dengan 16/5. Setelah itu kita mencari kolom pivotnya yang di kolom X2,
yaitu 2 dikali 3 per 5 ditambah min 2 sama dengan min 4 per 5. Dan begitu juga dengan seterusnya, 7 per 5 dikali 3 per 5 ditambah min 5, dan seterusnya. Berikutnya kita cari lagi di bagian konstannya, yaitu 532 per 5 dibagi 5 sama dengan 532 per 25. Setelah kita sudah mendapatkan dan memasukkan angka-angka yang telah kita cari, ternyata C Crow-nya itu masih bernilai negatif. Jadi masih dinyatakan belum optimal. X1 menjadi entering variable dengan hukum rasio minimum X5 keluar dari basis. Setelah kita sudah mendapatkan konstannya, kita memasukkan semua perhitungan tadi ke dalam tabel. Setelah sudah mengetahuinya, ternyata C Crow-nya masih ada bernilai negatif, yaitu masih belum optimal. X1 menjadi entering variable dengan hukum rasio minimum. X5 keluar dari basis. Setelah kita sudah mendapatkan perhitungan yang di bagian tabel 3 tadi, sekarang kita masuk ke tabel 4, kita masukkan nilai yang sudah kita dapat tadi di tabel 3 dan sudah kita perhitungkan tadi. Dapatnya segini. Sekarang kita mencari Crow-nya, yaitu dengan cara CJ dikurang CB dikali PJ, yaitu sama dengan 0 dikali 1 dikali 0 dikali 0 dikali 0, hasilnya 0. Begitu juga dengan seterusnya, dikali 0 dikali 0 dan dikali 1 juga di X5 dan X6 nya. Maka setelah yang kita lihat, hasil Crow-nya itu bernilai positif semua, yang artinya ini sudah di tahap optimal, dan tahap ini terlihat bahwa semua variabel artifisial sudah keluar dari basis. Jadi fase pertama selesai dan kita akan melanjutkan ke fase kedua. Lanjut kita ke fase kedua, kita tidak menggunakan variabel artifisial lagi, yaitu X5 dan X6. Kita hanya menggunakan X1, X2, X3, X4. Jadi setelah sudah kita dapatkan di hasil akhir tadi di fase 1 tadi, kita memasukkan fungsi objektif yang di awal, yaitu X1 nya 2, X2 nya 1, X3 nya 3, X4 nya 0. Setelah kita sudah memasukkan semua fungsi objektif, kemudian kita mencari Crow-nya. Sekarang kita mencari Crow-nya terlebih dahulu agar kita mengetahui hasilnya optimal atau tidak. Itu dengan cara CJ dikurang CB dikali PJ, itu sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Yang selanjutnya juga begitu, 2 per 5 dikali 2 sama dengan 4 per 5, 16 per 5 dikali 0 sama dengan 0, yang artinya 1 dikurang 4 per 5 dapatnya 6 per 5. Yang selanjutnya juga kita cari Crow-nya yang kolom X3, itu 7 per 25 dikali 2 ditambah 0 dikurang 3 sama dengan 61 per 25. Itu juga dengan selanjutnya. Dan kita mau mencari Z-nya, itu dengan cara konstan dikali koefisien biaya. 812 per 5 dikali 2, 532 per 5 dikali 0. Dapatlah hasilnya 1624 per 5. Setelah kita sudah mendapatkan semua Crow-nya, ternyata Crow-nya ini semua bernilai positif. Sudah tidak ada lagi yang negatif, maka solusinya sudah optimal. Harga optimal fungsi objektif adalah Z sama dengan 1624 per 5. Solusi optimal adalah X1 sama dengan 812 per 5, X2 532 per 5, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke metode simplex. Maksimisasi Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 dengan set kendala 2X1 ditambah X2 ditambah X3 lebih kecil dari 60, X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 lebih kecil 40, X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih kecil 80, X1 ditambah X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 80, X1, X2, X3 lebih besar daripada 0. Langkah selanjutnya, konversikan program tersebut ke dalam bentuk standar, yaitu dengan menambahkan variabel slang pada kendala ke-1 sampai ke-4. Maka diperoleh maksimisasi Z sama dengan 3X1 tambah 5X2 tambah 6X3 dengan set kendala 2X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 60, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X5 sama dengan 40, X1 tambah X2 tambah 2X3 tambah X6 sama dengan 80, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X7 sama dengan 80, dengan variabel keputusan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 sama dengan 0. Maka diperoleh solusi layak dasar dalam bentuk kanonikal dengan
X4, X5, X6, dan X7 sebagai variabel basisnya. Tabel awal sebagai berikut. Nampak di sini adalah tabelnya. Masih ada variabel non basis yang bernilai positif yang ada di lingkaran. Itu 6. Jadi solusi belum optimal. Variabel non basis X3 memiliki nilai positif paling besar, dan karenanya dipilih menjadi variabel baru yang akan menjadi variabel basis. Jadi X3 dikatakan sebagai entering variabel. Untuk memutuskan variabel basis mana yang diganti, digunakan aturan rasio minimum atau minimum rasio. Rasionya adalah 60 dibagi 1, 40 dibagi 1, 80 dibagi 2, 80 dibagi 1. Rasio minimumnya adalah 40 dibagi 1 sama dengan 40. Jadi X3 menggantikan X5 menjadi variabel basis. X5 menjadi living variabel, dapat dilihat pada tabel berikut. Masuk kita ke tabel yang kedua, itu kita mendapatkan elemen pivotnya 1. Sekarang kita mencari clue-nya dengan cara CJ dikurang CB dikali PJ, yaitu 3 dikurang 2 dikali 0, 1 dikali 0, 1 dikali 0, 1 dikali 0, yang artinya tersisa 3. Begitu juga dengan seterusnya. Dari tabel dapat dilihat bahwa elemen pivot adalah 1. Dan karena elemen pivot sudah angka 1, jadi tidak perlu diubah lagi. Pada kolom pivot, diubah menjadi 0. Hal ini dilakukan dengan cara operasi pivot. Hasil operasi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel ketiga kita ingin mencari clue-nya, yaitu dengan cara CJ dikurang CB dikali PJ. Itu 3 dikurang 1 dikali 0, 1 dikali 6, dan 1 dikali 0, 0 dikali 0. Jadi hasilnya adalah min 3. Dan begitu juga dengan seterusnya. Nilai fungsi objektif diperoleh dari C sama dengan 0, 6, 0, 0 dikali 20, 40, 0, 40 sama dengan 0 ditambah 240 tambah 0 tambah 0 sama dengan 240. Dari tabel dengan demikian, program linear tersebut mempunyai solusi optimal, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 40, X4 sama dengan 20, X5 sama dengan 0, X6 sama dengan 0, X7 sama dengan 40, Z sama dengan 240. Mengapa X3 dan X7 dan juga X4 memiliki nilai? Dikarenakan dari konstanta tabel 3. Konstanta tabel 3 X4 itu ada 20, X3 ada 40, dan X7 ada 40. Dan selain dari situ bernilai 0.